Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Silahkan simak video ini sampai selesai. Hukum Ohm ini menjelaskan tentang hubungan antara arus listrik yang disimbolkan dengan I, yang mengalir pada suatu penghantar dengan tegangannya, disimbolkan dengan V pada temperatur tetap. Jadi T konstan ya. Hukum ini ditetapkan oleh George Simon Ohm, makanya namanya hukum Ohm ya. Biasanya ini diambil dari nama si George Simon Ohm. Dia menetapkan melalui eksperimen yang dilakukannya, di mana arus listrik dalam sebuah kawat logam sebanding dengan perbedaan potensial yang ditetapkan atau diterapkan pada kedua ujung kawat tersebut. Jadi di sini I arus listrik sebanding dengan tegangannya ya, atau perbedaan potensial yang diterapkan pada kedua ujung kawat tersebut. Satu lagi besaran yang mempengaruhi aliran elektron dalam kawat penghantar yaitu resistansi, atau disimbolkan dengan R atau hambatan yang diberikan oleh kawat penghantar tersebut terhadap aliran elektron. Nah, R ini juga sebanding dengan V dan I, sehingga secara matematis dapat dituliskan V sama dengan I kali R, di mana V ini adalah tegangan, satuannya volt, atau bisa ditulis huruf kapital ya, V huruf kapital, V huruf kapital. Kemudian I adalah kuat arus listrik atau arus listrik, di sini satuannya ampere, bisa ditulis juga dengan simbolnya A huruf kapital ya. Kemudian R adalah hambatan listrik. Nah, untuk satuannya itu ada simbol ohm atau juga bisa ditulis ohm. Oke. Nah, untuk persamaan ini secara sederhana sebenarnya saudara bisa membuatkan seperti hubungannya segitiga ya. Di sini di sini V tegangan, sini I, ini R. Nah, bisa saja nanti yang ditanya itu I, atau kita bisa lihat hubungannya yang mana yang sebanding, yang mana yang berbanding terbalik. Karena di soal bisa saja yang ditanya R atau I atau V itu sendiri. Untuk I, ini V per R, V per R, dan untuk R, nah ini dia ya, V per I. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke contoh, kita lihat dulu terkait material ohmik dan non-ohmik. Karena ini hubungannya dengan nilai hambatan. Nilai hambatan itu tidak bernilai konstan untuk material selain logam. Begitu juga dengan perangkat misalnya dioda dan transistor. Nilai R yang tidak konstan ini terdapat pada material non-ohmik. Nilai R yang konstan itu pada material ohmik. Kita lihat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus untuk material ohmik.
Dalam hal ini contohnya untuk logam konduktor. Antara tegangan dan arus itu sebanding. Ya. Sehingga untuk menentukan nilai hambatan itu bisa didapat dari kemiringan atau slope dari grafik yang saudara lihat di layar. Bagaimana dengan material non-ohmik? Kita akan lihat grafik. Di sini terlihat bahwa terdapat variasi nilai R ketika nilai arus bertambah. Berarti di sini material non-ohmik tidak mematuhi hukum Ohm. Begitu ya. Selanjutnya, kita lihat contoh. Ya. Sebuah lampu menarik arus sebesar 300 mA dari baterai 1,5 volt. Berapa nilai hambatan dari lampu tersebut? Yang kedua, jika baterai semakin melemah dan tegangannya menjadi 1,2 volt, berapa arus listriknya? Asumsikan lampu tersebut merupakan material ohmik. Di sini berarti hukum Ohm berlaku dan kita bisa menggunakan hukum Ohm untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Kita akan coba kerjakan sama-sama ya. Yang pertama kita lihat dulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal kita bisa melihat bahwa nilai kuat arus ini ya, I sama dengan 300 mA. Kemudian tegangan itu nilainya 1,5 volt. Nah, jangan lupa di sini satuannya masih miliampere. Jadi saudara harus mengkonversi 300 miliampere ini ke ampere. 300 miliampere itu sama dengan 300 kali 10 pangkat min 3 ampere, atau bisa kita tuliskan 3 kali 10 pangkat min 1 ampere. Atau bisa juga 0,3 ampere. Nah, saya harap saudara sudah paham ya bagaimana merubah bentuknya ya. Dari 300 kali 10 pangkat min 3 menjadi 3 kali 10 pangkat min 1. Oke. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan CI dalam ampere ya. Kuat arus sudah dalam ampere. Kemudian nilai tegangannya 1,5 volt. Untuk yang A, itu yang ditanya nilai R. Kita tahu bahwa dari persamaan hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Nah, yang ditanya R pakai cara sederhana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kita dapatkan R itu persamaannya V per I. Tegangan dibagi kuat arus. Kita tinggal masukkan angkanya. Tegangan 1,5 volt per arus berapa? 0,3 ampere. Tinggal dibagi 1,5, kita bagi dulu. 1,5 dibagi 0,3 sama dengan 15. 5 ya maksud saya. 5 ya. 5 ohm. Atau bisa juga ditulis 5 pakai simbol ohm. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini masih sederhana ya.
Kita lanjutkan. Berarti yang A jawabannya 5 ohm. Yang B, jika baterai semakin melemah dan tegangannya menjadi 1,2 volt, berapa arus listriknya? Nah, asumsikan lampu tersebut merupakan material ohmik. Jadi R konstan di sini ya. Jika R konstan, kita bisa menentukan I sama dengan V per R. R-nya sudah didapat tadi. V-nya, tegangannya menjadi 1,2 volt per 5 ohm sama dengan, silakan dibagi juga, dicoba, 1,2 dibagi 5 didapatkan 0,24 ampere. Kita bisa tuliskan dalam miliampere. Itu 0,24 kali 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 3 miliampere. Akan sama dengan 240 miliampere. Dari hasil yang didapat, apa yang bisa saudara simpulkan? Perhatikan nilai tegangan dan nilai arus. Di saat tegangannya 1,5, arusnya 300 mA. Ketika tegangannya turun menjadi 1,2 volt, arusnya 240 mA. Terlihat juga turun sebesar 60 mA ya untuk arusnya. Ketika tegangannya turun dari 1,5 ke 1,2 volt, arusnya turun dari 300 mA menjadi 240 mA. Penurunannya itu 60 mA. Sehingga bisa kita pahami bahwa ketika V itu turun nilainya, I juga ikut turun. Sebanding. Ya. Jadi antara V dan I sebanding. Bisa dipahami lah ya. Ini. Baiklah. Begitu tentang hukum Ohm dan sudah ada satu contoh soal. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.